Halo kawan, kita ketemu lagi dan salam sejahtera saja buat semuanya. Di kesempatan kali ini, aku akan coba menjelaskan gimana supaya kita cepat bisa memahami untuk merakit SMPS. Oke, pertama kita harus cari modul ya yang paling sederhana, Contohnya seperti ini. Cari asematik bekas apa sajalah yang komponennya mudah didapat atau bisa beli, yang seperti ini. Kira-kira hanya 25 ribuan lah. Kurang lebihnya segitu. Atau bisa cari di tempat-tempat bekas CD atau power supply digital. Rata-rata seukuran ini. Langkah pertama agar kita itu cepatlah belajarnya, cepat mudeng, cepat paham ya. Langkah pertama adalah kita itu harus menggambar dulu. Jadi rakitan ini tuh sebetulnya sama ya, cuma versinya saja, versi kecil, dan yang ini versi lebih besar, tentu untuk watt yang lebih besar. Karena kita belajar, ini untuk teman-teman yang baru mulai nonton channel ini, yang sempat tanya-tanya. Jadi langkah pertama kita itu harus menggambar jalur-jalurnya ya, itu harus. Ini harus wajib ya, wajib dipelajari. Jadi kalau kita pengen bisa merakit, kita itu harus bisa baca komponen ya. Itu pertama. Kemudian mempetakan setiap rangkaian yang akan kita pelajari atau yang akan kita rakit. Jadi langkah-langkahnya seperti ini teman-teman. Kalau pengen merakit SMPS, iya kita bongkar-bongkar SMPS. Kemudian ini bagian filter, EMI filter ya. Gambarnya, simbolnya seperti ini. Pada dasarnya tidak beda loh untuk skemanya dengan SMPS yang besar-besar. Kemudian ini 4 dioda yang dirakit membentuk kiprok ya. Kadang juga menggunakan kiprok yang tipis itu. Tapi juga bisa menggunakan 4 dioda seperti ini. Nah, 4 dioda yang dibentuk kiprok itu gambarnya seperti ini teman-teman. Jadi di sini elko-nya mempergunakan 22 mikro. (400 volt). Ini selalu ya, minimal 400 volt.
Karena dari AC yang disearahkan dari 220 biasanya mencapai 300-an lebih. Jadi elkonya minimal 400 volt agar tidak meledak. Untuk diodanya yang di sini mempergunakan 2007 ya. Kemudian sampai ke bagian IC yang kebetulan ini mempergunakan Viper 22A. Untuk skemanya seperti ini. Ini nanti digambar dari sisi atas ya jalurnya. Jadi IC tampak dari atas seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 8. Kalian harus benar-benar memperhatikan nilai setiap komponen. Nah, di rangkaian ini kaki pertama dan kedua langsung ya jadi satu. Kemudian yang ketiga menggunakan 104. Kemudian kaki nomor 4 menggunakan elko, posisinya seperti ini, min plusnya 10 mikro 50 volt. Oke, selanjutnya di sini ada R untuk menyuplai ke optocoupler. Jadi gambar seperti ini sangat penting teman-teman untuk yang belum terbiasa merakit. Harus diperhatikan baik-baik. Jika teman sering menggambar seperti ini, memetakan setiap elektronik, otomatis semakin lama akan semakin banyak yang kita ketahui. Oke, selanjutnya di kaki nomor 4 ini ada dioda. Jadi di IC Viper ini kaki 4-nya adalah bagian plus untuk tegangan. Kemudian kaki 1 dan 2 ini terhubung ke negatif tegangan utama. Kemudian kaki nomor 5 sampai 8 ini terhubung semuanya jadi satu.
menuju ke trafo primer. Kadang juga ada yang tanya, primer itu yang mana, input tegangan itu yang mana. Yang dimaksud ya ini teman, di bagian ini. Jadi dari rakitan kontrol PWM yang menuju trafo, gulungan trafo, itu bagian primernya. Dan di bagian ini juga harus hati-hati, jangan sampai kebalik. Kalau jenis trafo seperti ini tidak boleh kebalik, karena bisa meledak. Di bagian primernya ini dikoppel dengan dioda dan kapasitor. Dan C-nya ini diparalel dengan R. Setiap jenis asematik tentu saja berbeda-beda. Tinggal kalian pengen merakit yang jenis seperti apa. Cara termudah itu seperti ini teman-teman. Jadi ambil contoh satu asematik, kemudian kita petakan atau kita gambar sampai semuanya selesai. Jadi semua jalurnya wajib ya, harus digambar sampai selesai ya teman-teman. Juga dari kaki-kaki trafonya diperhatikan jangan sampai salah. Jadi ini sedikit aku percepat karena ini hanyalah untuk contoh ya teman-teman. Ini bagian regulasinya. Ini juga bisa ditiru untuk model SMPS yang lain. Kemudian sampai ke bagian trafo. Kebetulan aku punya trafo yang sama yang sudah aku lepas. Sampai di bagian ini, untuk menggambarnya kalian harus membongkar ya. Jadi kalian harus membongkar trafo dan memperhatikan kemana arah gulungan dan di pin berapa. Itu harus benar-benar disesuaikan, jangan sampai keliru. Kebetulan jenis ini itu hanya menggunakan satu primer ya. Jadi primernya gulung langsung, biasanya seperti itu. Dan ini yang aku buka pertama kali adalah bagian sekunder. Di trafo ini seperti itu. Dan ini ada 11 lilit. Ini hanya contoh, teman-teman bisa menentukan sendiri nantinya ya sesuai output volt yang diinginkan. Jadi output tegangan yang diinginkan tergantung jumlah lilitan sekundernya. Kemudian aku lanjutkan lagi untuk membongkar trafo jenis ini. Ini masih sekunder. Aku potong lagi. Jadi setiap bagian harus dihitung dan diingat-ingat
pada contoh rakitan ini sekian lilit itu outputnya berapa volt, itu juga harus dicatat karena untuk pembelajaran kita sendiri. Jadi nanti ketika merakit selanjutnya itu sudah ngerti ya, biasanya sekian lilit itu sekian volt. Jadi pelajarannya seperti itu. Jadi sekunder bagian kedua ini ada 4 lilit ini tadi. Kemudian berikutnya ini dirangkap banyak ini. Sepertinya 3 rangkap. Pada asematik ini biasanya yang kawatnya dirangkap-rangkap itu menghasilkan ampere yang lebih tinggi. Selalu seperti itu ya. Dan untuk mendapatkan ampere yang lebih tinggi setelah dibagi-bagi, biasanya menggunakan tegangan rendah. Di asematik ini biasanya berkisar 5 volt, 3-5 volt biasanya. Dan kebetulan ini mempergunakan 3 rangkap. Ukuran kawatnya berkisar 0,3 ini. Oke, aku lepas dulu ini. Kemudian dibongkar lagi. Sepertinya ini sudah masuk ke barisan primer. Jadi di barisan kaki primer ini juga ada ekstra tegangan. Biasanya untuk memberi atau menyuplai bagian PWM. Jadi ekstra tegangan yang di barisan primer biasanya dipakai untuk menyuplai PWM-nya. Dan di trafo ini, sebentar, harus dibongkar dulu dan dihitung. Ini penting, setiap IC tegangannya berbeda, jadi harus dihitung. Salah-salah kalau kebanyakan nanti IC-nya meledak. Jadi tidak boleh ngawur ya teman-teman di bagian sini. Harus melihat data dulu. Atau paling tidak apa yang ditiru dibikin sama lah. Begitu juga arah dari mana pertama kali digulung. Dan itu terhubung ke kaki IC nomor berapa itu harus diingat juga. Tidak boleh asal-asalan. Kebetulan di sini 6 lilit ini tadi. Dan gambar panah adalah arah menggulung. Jadi teman-teman harus benar-benar teliti untuk bagian ini. Kemudian berikutnya ini sudah masuk ke lilitan primer ya. Bisa disebut lilitan input lah. Di sini juga tidak boleh ngawur. Kira-kira berapa lilit yang dipergunakan untuk trafo sekecil ini? Nanti bisa dipakai untuk pertimbangan kira-kira kalau merakit.
jenis yang lain dengan ukuran yang tidak jauh berbeda tentunya ya teman-teman. Karena nanti kalau beda trafo juga beda, maksudnya besarnya, nilainya juga akan beda. Karena ini untuk pelajaran pemula, jadi harus diikuti apa adanya sajalah. Oke, di bagian primer ini aku bongkar dan aku hitung jumlah lilitannya. Di trafo ini kebetulan menggunakan kawat kecil ini ya, entah 0,0 berapa ini. Setelah dibongkar, arahnya digambar dulu. Jadi awal lilitannya dapat kaki IC, akhir lilitannya dapat tegangan plus dan jumlah 90 lilit ya untuk ini, untuk jenis IC ini. Ternyata ini masih ada lilitan lagi, biasanya di model IC lain tidak ada. Sekalian dibongkar. Oh ya, ini seperti lilitan ekstra, ujungnya tidak terkoneksi apa-apa, jadi lepas, netral. Awal lilitannya terhubung ke tegangan positif ya. Jadi di sini ada kumparan atau lilitan ekstra yang akhirnya tidak terhubung kemana-mana, seperti lebih mirip untuk induksi star untuk IC-nya. Oke, aku bongkar dan aku hitung untuk lilitan ini. Ini kawatnya juga lebih kecil lagi. Kalau teman-teman membongkar jenis ini pasti tahu sendiri. Oke, ternyata jumlahnya 39 lilit ini. Oke teman-teman, trafo seperti ini bergap ya. Jadi kalau dapat dua trafo bisa dipilih feritnya yang rata dan bisa digunakan untuk melilit trafo osilator SAS ataupun balun yang lain, ataupun untuk bus pull ya. Oke, jadi seperti ini caranya agar kita cepat ya belajarnya. Kalau kita bisa baca komponen, bisa memetakan atau menggambar setiap perakitan elektronik, caranya memang seperti itu yang cepat menurut saya daripada melihat teori-teori saja. Kemudian cara menggambar setiap output
dioda output ini juga tidak boleh salah, kebalik juga akan jadi masalah. Jadi harus diperhatikan benar-benar. Kebetulan ini untuk output sekundernya dari trafo yang aku bongkar tadi, ada 3 ekstra tegangan output ya. Biasanya mulai 3 atau 5 volt, 12 volt sampai 21 atau 22 volt, bahkan nyampe 24 volt. Seperti itu, dan rakitan regulasi ini juga bisa ditiru untuk jenis SMPS apa saja. Nah, seperti ini sangat sederhana. Jadi untuk kontrol keseimbangan output tegangan. Dan contoh yang aku gambar ini menggunakan AC Viper 22A. Begini caranya teman-teman. Begitu juga ketika teman pengen mempelajari jenis yang lain. Intinya asal teman-teman itu bisa satu saja sanggup menggambar seperti ini, otomatis akan bisa untuk yang lainnya. Oke teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya.